Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear Honorable Lectures of Literature Theory Course, Mrs. Oom and Mrs. Dia Prabaningrum, along with all my dearest friends. Let me introduce myself. My name is Rani Yunirti Sasmita. I'm from the Indonesian Language and Literature Education, Rombel 1. In this occasion, I will present the result of the analysis of a short story titled Ketua Klub Gosip by Yeti aka Using the Theory of Structural Robert Stanton. Sebelum menuju ke pembahasan inti yaitu analisis cerpen, kita akan mengetahui apa saja yang dianalisis di dalam teori struktural Robert Stanton. Strukturalisme Robert Stanton merupakan teori yang sesuai untuk menemukan struktur-struktur pembangun dalam suatu karya sastra. Robert Stanton membagi unsur intrinsik fiksi menjadi 3 bagian, yaitu fakta cerita, sarana cerita, serta tema. Lalu, unsur fakta cerita dibagi menjadi 3 bagian, yaitu alur, tokoh, dan latar. Sedangkan sarana cerita terbagi menjadi judul, sudut pandang, gaya bahasa, nada, simbolisme, serta ironi. Yang pertama kita akan membahas tentang fakta cerita, yaitu alur. Alur yang digunakan dalam cerpen Ketua Klub Gosip karya Yeti AKA adalah alur maju. Alur maju di sini dibagi menjadi 5 tahapan, yaitu tahap pengenalan, tahap pemunculan konflik, tahap peningkatan konflik, tahap klimaks, serta tahap penyelesaian. Yang pertama ada tahap pengenalan yang dapat kita lihat dalam kutipan berikut ini. Dalam keluarga kami, nenekku orang yang paling senang memunguti cerita di luar dan membawanya pulang ke rumah. Ia senang berkumpul bersama perempuan-perempuan tua dan bergosip tentang kejadian yang berkembang di sekitar tempat tinggal kami. Kutipan di atas menggambarkan tahap pengenalan, yaitu tokoh aku menggambarkan neneknya sebagai seorang yang gemar bergosip. Tokoh nenek di sini adalah tokoh utama. Yang kedua adalah tahap pemunculan konflik, yang bisa kita lihat dari kutipan berikut ini. Biasanya, ibu cepat-cepat menggiring kami ke kamar. Di rumah, ibu satu-satunya orang yang berusaha keras menjauhkan kami dari gosip seputar kemerosotan moral. Kami tidak boleh mendengar gosip soal perempuan muda hamil di luar nikah. Kutipan tersebut menggambarkan tahap pemunculan konflik, yaitu tokoh ibu tidak suka jika anak-anaknya mendengar gosip yang disampaikan oleh tokoh nenek. Tokoh ibu juga tidak menyukai karakter tokoh nenek yang gemar bergosip. Tahap yang ketiga adalah tahap peningkatan konflik. Adikku di usia 9 tahun 3 bulan ketahuan menyimpan gambar perempuan telanjang dalam saku celananya. Nenekku bilang, pada waktunya semua anak lelaki pasti akan melakukan itu. Ayahku tidak memberikan pendapat apa-apa. Ia mati kutu di bawah pandangan mata nenek yang seolah menyimpan sebuah rahasia besar masa kecilnya. Ibuku tidak berbicara dengan adikku selama 1 minggu. Kutipan tersebut menggambarkan peningkatan konflik di mana adik tokoh aku mulai melakukan tindakan yang tidak terpuji dan dibela oleh tokoh nenek yang membuat tokoh ibu mendiamkan tokoh adik. Yang keempat ada tahap klimaks. Selama adikku sakit, ketegangan antara nenek dan ibu makin tinggi. Ayahku makin berlama-lama di toko atau di rumah temannya. Atau ia akan girang sekali jika mendengar sebuah kabar kematian dan ia akan melakukan tugasnya berkeliling mengumpulkan dana kesedihan. Kadang ia pulang sudah sore sekali dan tak jarang mendapati ibuku sudah memasukkan semua pakaiannya ke dalam koper dan membicarakan tentang perpisahan. Kutipan tersebut menggambarkan tahap klimaks di mana ketegangan antara tokoh ibu dan tokoh nenek semakin memuncak.
Ayah yang tidak bisa bertindak tegas menyebabkan tokoh ibu ingin pergi dari rumah dan meminta perpisahan. Yang kelima ada tahap penyelesaian yang dapat kita lihat pada kutipan berikut ini. Namun, ayahku selalu bisa meyakinkan ibuku bahwa mereka ditakdirkan untuk menjalani kehidupan ini bersama-sama. Dan ibuku menangis dan ayahku memeluknya. Pada kutipan tersebut, kita dapat melihat tahapan penyelesaian, yaitu penyelesaian masalah antara tokoh ayah dan tokoh ibu. Berikutnya terdapat kutipan seperti ini. Dari hari ke hari, aku makin giat belajar dan semakin menyukai buku-buku. Ayahku menyemir rambutnya yang mulai beruban. Ibuku makin tidak banyak bicara, kecuali menyangkut sesuatu yang penting. Dari kutipan tersebut terlihat konflik antara ibu dan nenek masih menggantung. Sementara tokoh yang lainnya sibuk dengan kegiatannya masing-masing. Fakta cerita yang kedua yaitu tokoh. Tokoh yang terdapat dalam cerpen Ketua Klub Gosip karya Yeti Aka adalah tokoh nenek, tokoh ibu, tokoh ayah, tokoh aku, serta tokoh adik. Tokoh nenek dalam cerpen Ketua Klub Gosip digambarkan sebagai tokoh utama yang gemar bergosip. Dibuktikan dalam kutipan berikut. Setiap pulang, nenekku berhenti di pintu dan berkata, "Kalian tahu, perawan tua Sima baru saja pulang membawa bayi tanpa seorang suami. Kalian tahu, bandot Jogi ketahuan mengintip gadis-gadis di pemandian umum." Kutipan tersebut membuktikan bahwa tokoh nenek merupakan tokoh yang cerewet dan gemar bergosip. Tokoh nenek juga digambarkan tidak bisa akur dengan tokoh ibu, istri dari anaknya. Karena ibu tidak menyukai karakter nenek yang gemar bergosip. Selanjutnya ada tokoh ibu. Penggambaran karakter tokoh ibu dapat kita lihat dari beberapa kutipan berikut. Ibu cepat-cepat menggiring kami ke kamar. Dari kutipan ini kita bisa lihat bahwa ibu ingin melindungi anak-anaknya dari gosip-gosip yang menyebabkan kemerosotan moral yang disampaikan oleh sang nenek. Kutipan yang kedua yaitu, maka ibuku berlari meninggalkan lantai ruang depan tempat kakinya berdiri dengan gemetar, dan ia memilih berada di kamar selama berjam-jam, sampai ayahku pulang dan ia lekas berkata, "Tak lama lagi aku pasti akan gila." Dari kutipan tersebut, kita dapat melihat bahwa ibu adalah seseorang yang memilih memendam perasaan kesalnya kepada nenek, dan ia memilih menghindar untuk berdiam diri. Kutipan yang ketiga yaitu, ia hanya ke rumah ibadah dan tidak lagi terlibat kegiatan di luar kewajiban itu. Kata ibuku, aku tak bisa membagi pikiranku kemana-mana. Aku memahami ibuku yang serba total dalam kehidupan ini. Dari kutipan tersebut, kita dapat melihat karakter tokoh ibu yang digambarkan sebagai sosok yang religius, perfeksionis, serta tidak suka bergosip. Yang ketiga ada tokoh ayah. Penggambaran karakter tokoh ayah dapat kita lihat pada beberapa kutipan di bawah ini. Kutipan yang pertama berbunyi, "Aku tahu ayahku tidak akan pernah menentang ibunya sendiri. Lelaki itu sepenuhnya di bawah kekuasaan nenekku." Kutipan yang kedua yaitu, "Ayahku jarang sekali melibatkan emosinya saat terjadi ketegangan antara nenek dan ibuku." Kutipan yang ketiga yaitu, "Selama adikku sakit,
Ketegangan antara nenek dan ibuku makin tinggi. Ayahku makin berlama-lama di toko atau di rumah temannya, atau ia akan girang sekali jika mendengar sebuah kabar kematian, dan ia akan melakukan tugasnya berkeliling mengumpulkan dana kesedihan. Dari ketiga kutipan tersebut, kita dapat melihat penggambaran karakter tokoh ayah yang kurang tegas dan tidak berani menegur ibunya. Ia digambarkan juga sebagai tokoh yang sering menghindar dari masalah. Tokoh yang keempat yaitu tokoh aku. Tokoh aku digambarkan sebagai anak berusia 13 tahun yang memiliki watak separuh dari ibunya dan separuh dari ayahnya. Perwatakan itu dapat kita lihat pada kutipan berikut. Itu dosa, kataku meniru ucapan ibuku dalam menanggapi sesuatu yang dianggap kotor dan menyimpang. Pada kutipan ini kita dapat melihat sifat tokoh aku yang meniru ibunya, yaitu memperingatkan jika adiknya melakukan hal yang salah. Karakter tokoh aku yang mirip dengan ayahnya dapat kita lihat dari kutipan berikut ini. Kami pura-pura sibuk dengan hidup masing-masing. Bila situasi meruncing, ayahku akan berkata, "Aku harus pergi ke toko lagi." Tidak mau ketinggalan, aku juga berkata, "Aku mesti mengerjakan tugas kelompok bersama teman-teman." Dari kutipan tersebut, kita dapat melihat karakter tokoh aku yang memilih menghindari konflik. Tokoh yang terakhir adalah tokoh adik. Tokoh adik digambarkan sebagai anak kecil berusia 9 tahun yang memiliki karakter seorang anak-anak yang mudah terpengaruh oleh lingkungan sekitarnya. Hal ini dapat kita lihat dari kutipan di bawah ini. Adikku cengar-cengir dan tidak begitu tertarik atas hal-hal yang berbau spiritual. Kata ibuku, itu karena pengaruh nenekmu yang tidak pernah pergi ke rumah ibadah. Kutipan yang kedua yaitu, apa-apa yang dikatakan nenekku mematahkan keyakinan ibuku tentang dosa dan hukuman Tuhan atas adikku yang nakal. Adikku sudah tentu makin mengidolakan nenek dan nyaris tak ada orang yang ia sukai selain perempuan tua penggemar gosip itu. Pada kutipan tersebut kita dapat melihat bahwa tokoh adik ini menjadi semakin nakal karena dibela oleh sang nenek. Fakta cerita yang ketiga yaitu latar. Di dalam cerpen Ketua Klub Gosip, latar yang digunakan adalah latar tempat dan latar waktu. Latar tempat yang ada dalam cerpen Ketua Klub Gosip antara lain yaitu beranda rumah tetangga, sekolah, rumah tetangga, rumah tokoh aku, dapur, ruang tengah, dan kamar. Penggambaran latar di sekolah dapat kita lihat pada kutipan yang akan saya bacakan. Adikku mengaku ia senang bila punya hal fantastis yang bisa diceritakan kepada teman-temannya di sekolah. Yang kedua, penggambaran latar di beranda rumah tetangga. Sebagai ketua klub gosip, nenek mengumpulkan mereka di beranda rumah salah seorang dari anggota klub dan mereka berbicara dengan setengah berbisik bila sedang membincangkan skandal orang-orang di sekitar tempat tinggal kami. Yang ketiga, penggambaran latar pada yang terjadi di rumah tetangga. Ia mendatangi pintu tetangga yang selalu tertutup karena alasan keamanan dan memanggil sebuah nama, dan sebuah pintu dan sebuah nama lagi, hingga terbentuk sebuah gerombolan kecil. Yang keempat, penggambaran latar di rumah tokoh aku. Aku kerap menangkap ibuku mengawasi nenekku bersama klub gosipnya dari celah jendela yang sengaja ia tutup. Lalu, latar tempat dapur.
Wajahnya diselimuti kebingungan. Buru-buru ia menghidupkan air keran, tangannya mengambil piring yang tergeletak di wastafel, sebuah piring yang lupa dicuci oleh adikku sehabis makan sesuai peraturan di rumah kami. Dan yang terakhir adalah penggambaran latar tempat di ruang depan dan di kamar tokoh aku. Maka ibuku berlari meninggalkan lantai ruang depan tempat kakinya berdiri dengan gemetar. Dan ia memilih berada di kamar selama berjam-jam sampai ayahku pulang. Sementara latar waktu dalam cerpen Ketua Klub Gosip digambarkan pada pagi hari, sore hari, dan di hari libur. Penggambaran latar waktu pagi hari yaitu terdapat pada sebuah kutipan yang akan saya bacakan. Setiap hari, tepat pukul 9 pagi setelah menghabiskan segelas susu full cream susu favoritnya sepanjang masa, dan 2 tangkup roti tawar tanpa selai, nenekku keluar rumah. Selanjutnya, penggambaran latar waktu sore hari. Kadang, ia pulang sudah sore sekali, dan tak jarang mendapati ibuku sudah memasukkan semua pakaiannya ke dalam koper dan membicarakan tentang perpisahan. Latar waktu yang terakhir yaitu di hari libur, yang terdapat pada kutipan, bila kebetulan hari libur, aku kerap menangkap ibuku mengawasi nenekku bersama klub gosipnya dari celah jendela yang sengaja ia tutup. Selanjutnya ada tema. Terdapat 2 tema dalam cerpen Ketua Klub Gosip. Yang pertama bertemakan seorang nenek yang suka bergosip, dan yang kedua yaitu tema perselisihan antar anggota keluarga. Tema perselisihan antar anggota keluarga terjadi antara tokoh ibu dan tokoh nenek. Ibu dari tokoh aku tidak suka dengan sifat mertuanya karena senang bergosip dan membawa dampak buruk bagi anak-anak, terutama tokoh adik. Terlihat dari kutipan, ibuku seperti biasa menggiring kami agar selalu pergi ke kamar. Tetapi sebelum itu benar-benar terjadi, nenekku kembali berkata, "Apa kau akan terus melakukan ini? Menyembunyikan anak-anakmu dari realitas busuk yang terjadi di sekitar kita." Kutipan tersebut menunjukkan bahwa tokoh ibu tidak sepaham dengan tokoh nenek sehingga terjadi perselisihan di antara keduanya. Berikutnya adalah sarana cerita, yaitu judul. Judul yang digunakan oleh Yeti AKA dalam cerpen ini adalah Ketua Klub Gosip. Judul ini relevan dengan isi karya cerpen tersebut yang membahas tentang nenek yang suka mengumpulkan tetangganya untuk bergosip. Hal ini dapat kita lihat pada kutipan berikut ini. Dalam keluarga kami, nenekku orang yang paling senang memunguti cerita di luar dan membawanya pulang ke rumah. Ia senang berkumpul bersama perempuan-perempuan tua dan bergosip tentang kejadian yang berkembang di sekitar tempat tinggal kami. Kutipan tersebut membuktikan bahwa judul yang digunakan penulis ini sangat relevan dengan isi karyanya. Karena karyanya membahas tentang seorang nenek yang menjadi pemimpin untuk bergosip. Jadi, ketua yang dimaksud pada judul Ketua Klub Gosip adalah tokoh nenek. Selanjutnya ada sudut pandang. Sudut pandang yang digunakan dalam cerpen Ketua Klub Gosip adalah sudut pandang orang pertama pelaku sampingan. Hal ini dapat kita lihat dari kutipan berikut. Aku yang ketika itu sudah berumur 13 dan adikku 9 tahun kerap tertegun mendengar kabar yang disampaikan nenek. Biasanya ibu cepat-cepat menggiring kami ke kamar. Dari kutipan tersebut, kita dapat melihat bahwa pengarang memposisikan karakter sebagai orang pertama pelaku sampingan. Pengarang menggunakan tokoh aku untuk menceritakan neneknya yang senang bergosip. Jadi di sini tokoh aku hadir untuk menceritakan tokoh lain. Tokoh aku hadir sebagai tokoh yang bertugas untuk membawakan cerita. Selanjutnya ada gaya bahasa dan nada.
Gaya bahasa adalah cara pengarang dalam menggunakan bahasa dalam karyanya. Gaya bahasa Yeti Aka dalam cerpen ini yaitu lugas, simpel, dan langsung, serta menggunakan kalimat yang mudah dipahami. Hal ini dapat kita lihat pada kutipan yang akan saya bacakan. Dalam keluarga kami, nenekku orang yang paling senang memunguti cerita di luar dan membawanya pulang ke rumah. Ia senang berkumpul bersama perempuan-perempuan tua dan bergosip tentang kejadian yang berkembang di sekitar tempat tinggal kami. Penggunaan bahasa dalam kutipan tersebut dapat langsung dipahami karena menggunakan bahasa sehari-hari. Selanjutnya ada nada. Nada yaitu sikap emosional pengarang terhadap subjek, karakter, atau kejadian yang ditampilkan dalam cerita. Nada yang ditunjukkan Yeti Aka dalam cerpen Ketua Klub Gosip adalah nada ringan dan sedikit humoris. Hal ini terlihat pada penggambaran gosip-gosip yang disampaikan oleh nenek. Selanjutnya ada simbolisme. Simbol yang dimunculkan dalam cerpen Ketua Klub Gosip digambarkan melalui karakter-karakter yang ada. Karakter nenek menyimbolkan judul dan keseluruhan isi cerita. Tokoh nenek dalam cerpen Ketua Klub Gosip digambarkan sebagai tokoh yang gemar bergosip dan senang mengumpulkan orang hanya untuk melakukan kegiatan bergosip. Lalu dalam cerpen Ketua Klub Gosip terdapat simbolisme dalam kutipan sekonyong-konyong. Seperti hantu nenekku sudah berdiri di pintu sambil berkata. Kutipan di atas adalah simbol di mana penulis menyamakan nenek dengan hantu karena nenek datang tanpa sepengetahuan tokoh lain. Nenek tiba-tiba ada di depan pintu. Yang terakhir ada ironi. Ironi dalam cerpen Ketua Klub Gosip karya Yeti Aka, yaitu seorang ayah yang diharapkan bisa tegas, ternyata tidak dapat melakukannya, dengan dalih tidak mau melawan ibunya. Realita dalam cerpen tersebut adalah ketidakcocokan antara menantu dan mertua yang tinggal dalam serumah. Suami terlalu membela ibunya sehingga tidak bisa bersikap tegas dan sering tidak memperhatikan perasaan dari istrinya. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari hasil analisis struktural cerpen Ketua Klub Gosip yaitu cerpen ini memiliki dua tema tentang seorang nenek yang gemar bergosip dan tentang perselisihan antar anggota keluarga. Tokoh yang terdapat dalam cerpen Ketua Klub Gosip yaitu tokoh nenek, ibu, ayah, aku, dan adik. Latar yang tersajikan dalam cerpen ini yaitu latar waktu dan latar tempat. Alur dalam cerpen ini yaitu alur maju karena jalan cerita beruntutan dari awal sampai akhir cerita. Sudut pandang dalam cerpen ini yaitu sudut pandang orang pertama pelaku sampingan. Dalam cerpen ini juga terdapat simbolisme serta ironi. This is the presentation from me. I'm sorry if there are still a lot of mistakes. Thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.